ketika pembelajaran, selama pembelajaran kan pasti selama semester 1 ini kan ada beberapa permasalahan yang mungkin kita temukan. Nah ini di supervisi yang akan saya lakukan ini kira-kira yang diharapkan dapat terselesaikan atau tujuan dari kegiatan yang saya lakukan, harapan panjenengan apa? Intinya dari siap pembelajaran, siap kelas pasti ada permasalahan, ada kendala-kendala. Mungkin dari supervisi atau diskusi ini mungkin hambatan atau kendala tersebut bisa dipecahkan atau dibantu penyelesaiannya gitu. Karena kita cari permasalahannya, penyelesaiannya bersama-sama. Mungkin karena permasalahannya yang sangat banyak, mungkin kita bisa pertama yang kita lakukan bisa kita identifikasi dulu mungkin kelas 1 saja Bu, kelas 1 salah satu dari sekian kelas, mungkin kelas 1 saja yang kita bahas atau kita angkat. Kelas 1 mungkin kalau kelas 2, 3, 4, 5, 6 kendalanya bisa teratasi dengan baik, sudah memahami karakter. Yang kelas 1 ini masih proses adaptasi dari PAUD ke dari SD, dari TK ke SD. Nah ini yang pertama kelas 1 itu anaknya bermacam-macam kemampuannya. Ada yang belum sama sekali bisa membaca dan menulis. Yang kedua sudah lancar membaca menulis. Yang ketiga belajar menulis tapi belum bisa membaca. 3 kelompok, kelas 1 itu 3 kelompok. 1 bisa belajar, bisa membaca dan menulis. Yang kedua hanya bisa menulis tapi tidak bisa membaca. Yang ketiga tidak bisa baca tulis ini. Ini pada waktu pembelajaran ini juga materi mungkin diberikan 1 kali sama setengah 1 jam. Yang kedua ini tidak bisa disampaikan, yang 1 jam untuk kelompok 1 ini sudah selesai. Yang kelompok 2, 3 1 jam ini tidak selesai. Nah, tuh kalau saya ini betul apa tidak? Kalau saya bedakan. Kalau yang tidak bisa membaca dari materi itu tidak saya suruh menulis atau melanjutkan materi tersebut, saya tuliskan sendiri, tidak yang di papan, juga tidak ada yang dulu. Kalau karena sudah saya coba betul di papan tidak bisa, coba buku ini ditirukan tidak bisa, kalau menirukan tulisan saya bisa. Jadi saya tuliskan kelompok 3 ini tidak bisa baca tulis, saya suruh menirukan tulisan saya, nanti tolong ditirukan berapa baris. Siap hari itu. Berarti ini panjenengan sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak, sudah menerapkan. Kalau disamakan semuanya, yang kelompok 3 ini tidak bisa 3 jam pun tidak selesai. Jadi materinya tidak masalah, materi tidak masalah, tapi ini bisa pembelajarannya yang dibutuhkan anak ini sudah terlaksana. Terima kasih Pak Sugeng, ini sudah dijawab semuanya. Jadi tujuan yang kita lakukan ketika supervisi nanti adalah bagaimana mencari solusi untuk pembelajaran masa transisi PAUD ke SD ini. Area pembangunan yang tidak mencapai adalah bagaimana caranya agar pembelajaran ini bisa diikuti anak-anak dengan keberagaman anak. Dan strategi yang sudah panjenengan terapkan adalah dengan mengelompokkan berdasarkan kumpulan. Kira-kira kapan saya bisa masuk ke kelas dan bisa melihat Pak Sugeng mengajar anak, biar nanti kita sama-sama bisa sharing, oh yang sudah pas, yang mana yang perlu diperbaiki, yang mana gitu. Bisa minggu depan bisa. Besok nih? Besok kelas sebentar saja tak Pak? Kelas 5. Besok kelas 5. Besok kelas 5. Oke. Mungkin nanti bisa kita
semester 2 bisa sudah ada solusi sudah pas Pak ini. Jadi mungkin kita dahulukan kelas 1 karena tadi kan kelas 2 sampai kelas 6 kan jenengan sudah menemukan strategi yang terbaik untuk anak-anak. Jadi kita fokus dengan kelas 1 dulu. Besok saya tak nanti setelah ini saya tak bilang ke kelas 1 akan menyediakan waktu untuk belajar besok di kelas 1. Bisa. Sakit ya. Jadi sampai matur nuwun sampai ketemu besok Pak Sugeng ya. Nanti harapan panjenengan juga mungkin dari pembelajaran di kelas 1 besok akhirnya kita punya solusi bagaimana membiasakan anak-anak yang ada di masa transisi PPSD. Jangan juga sudah belajar di PMM kan ya. Ya sampai matur nuwun. Sampai ketemu besok pagi di kelas 1. Monggo Pak Sugeng bisa melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum. Sugeng pada pelajaran atau materi pendidikan agama Islam. Nah, sekarang marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita membaca Fatihah dengan suara pelan saja. Al-Fatihah. Semuanya kelas 1? Ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, saya coba saya absen dulu. Oke. Ahmad Rifan Habibi masuk? Angkat tangan. Nah. Dafran mana hidungnya? Kaget Pak. Maulana Zan Putra Afizam. Angkat tangan. Parga, Firga, masuk semuanya. Cantik-cantik pakai. Pakai baju asal-asalan. Tidak masuk. Siapa yang tahu? Kenapa tidak masuk? Tidak tahu. Sakit apa? Ada yang izin? Oh, biasa tidak masuk. Yuk. Kalah. Kendra. Muhammad Rizky, terus Ahmad Azam Warduna. Oh, itu berarti yang tidak masuk hanya Hasan. Mudah-mudahan temannya yang tidak masuk besok segera masuk, kalau sakit diberikan kesembuhan. Amin. Karena sebelum materi yang Bapak sampaikan nanti, yaitu tentang materi Nabi dan Rasul, tujuan pembelajarannya nanti yaitu 1. Mengenal atau mengetahui apa itu artinya mukjizat Nabi. Yang kedua, bisa menyebutkan mukjizat para nabi. Ya, untuk mengulang pembelajaran yang lalu yaitu tentang Nabi dan Rasul. Apakah itu Nabi? Ayo, masih ingat apa tidak? Nabi siapa? Rizky? Ingat apa tidak? Rizky? Halo Rizky, Nabi itu apa artinya? Lupa apa tidak? Lupa. Nabi adalah utusan siapa? Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Nuh, misalnya begitu. Apa? Ada yang tahu? Siapa? Apa mukjizatnya Nabi Nuh? Kan tidak ada di film tadi. Nabi Nuh Membuat kapal besar. pintar membuat kapal besar. Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi uang. Pintar. Nah, dari mukjizat-mukjizat tadi, berarti apa artinya mukjizat? Kira-kira apa? Nggak tahu? Mukjizat adalah kejadian luar biasa Nah, kejadian yang luar biasa yang tidak dimiliki atau tidak terjadi oleh manusia biasanya Nabi dan Rasul yang mempunyai mukjizat. Nah, anak sekarang Pak Sugeng mau membuat permainan, ya? Kalau aneh ngantuk kabeh. Nah, sekarang berdiri semuanya. Kamu itu berdiri ini. Oke. Nah, ditirukan namanya Pak Sugeng. Diajari Pak Sugeng untuk semangat tadi. Ayo Pak, biar semangat tidak ngantuk, jangan ngantuk. Ini. Oke. Tepuk satu. Terus jawabannya. Ngomong ya. Tepuk satu. Setelah tepuk terus tepuk satu. Tepuk dua. Bisa? Tepuk tiga. Wadah. Yang ketiga kontrolnya di depan. Wow, bisa? Sekarang berdiri semuanya. Kontrolnya itu tiga. Nah, ayo. Satu. Ini. Boleh kontrol. Kontrolnya di depan. Nah, tahan. Satu, dua, tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Wadah. Sekali lagi. Biar tidak ngantuk. Sekali lagi. Baunya jangan keras. Ayo, ayo. Ayo cepetan. Ya weh, tekan. Ramah-ramah zaman kurang semangat. Ayo. Oke, satu, dua. Wow. Kita mulai bersama-sama. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Sudah tidak ngantuk? Sekarang Pak Sugeng membuat permainan. Nah, bisa dibuka buku pakainya. Di situ ada permainan. Kita mencocokkan seperti pada waktu di TK, mencocokkan menghubungkan garis. Nah,
Sugeng membuat permainan, menghubungkan dari kotak yang sebelah kanan ke kotak yang kiri, mencocokkan antara Nabi dan mukjizatnya. Ayo, siapa yang bisa? Nabi Musa. Ayo, Nabi Musa dicocokkan. Kalian, yuk. Pinter. Siapa lagi? Galang. Ayo Galang. Siapa? Yuk. Imendra. Nabino, mukjizatnya. Ayo, bisa apa tidak? Atau Nabi Muhammad bisa? Nabi Muhammad, Al-Quran atau kapal besar? Ayo. Al-Quran, gitu. Ya, kalian nanti Nabi Nuh. Nah, sekarang duduk semuanya. Kita lihat yang dikerjakan sama Nabi Musa, tongkatnya diulang. Betul apa salah? Nabi Nuh, tongkatnya. Nabi Nuh bisa membuat kapal yang besar. Yang ketiga Nabi Muhammad, mukjizatnya Al-Quran. Pinter, bagus sekali. Nah, kira-kira anak-anak sudah hafal mukjizatnya para nabi. Sekarang duduk, dilihat buku paketnya. Ayo. Nah, agar lebih paham anak-anak mukjizat Nabi, tolong dibuka halaman 57 buku paket sudah. Ada buku paketnya semuanya. Nah, buku paket halaman ke-57. Sekarang uji kemampuanku setelah anak-anak memperhatikan apa yang dijelaskan Pak Sugeng, sudah bermain tentang mukjizat Nabi. Sekarang uji kemampuanku, bagaimana kemampuannya anak-anak bisa pada tidak ngerti apa tidak dari apa yang Pak Sugeng jelaskan tadi. Sekarang dijawab pertanyaan singkat 1 sampai 5. Ayo ditulis di buku, tulis. Ayo. 1 sampai 5. Halaman 87. Jalan. Tidak sama. Tidak takut ya. Jawab bisa apa tidak? Tidak bisa. Ya, nanti dikerjakan lagi. Galang bisa? Ini kita lihat Pak Sugeng nanti ditirukan misalnya Pak Sugeng. Bisa? Ditirukan misalnya Pak Sugeng. Bagaimana? Sudah bisa? Nabi nomor 1 disampaikan. Gitu. Ini loh. Ini nomor 1 Nabi dan Rasul. Terima kasih Pak Sugeng sudah
mengizinkan saya untuk masuk ke dalam kelas tadi, melihat proses pembelajaran dengan di kelas 1. Monggo kita refleksi bareng-bareng dari pelaksanaan pembelajaran tadi, kira-kira yang menurut Pak Sugeng sudah baik yang mana, yang kurang yang mana, dan apa yang akan Pak Sugeng lakukan untuk supaya yang kurang itu bisa lebih baik. Dari pembelajaran yang saya lakukan tadi pada kelas 1, materi Nabi, mengenal Nabi, tujuan pembelajarannya yaitu Mukjizat Nabi tadi. Mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, mengenal mukjizat Nabi dan bisa menyebutkan mukjizat Nabi. Dari pembelajaran tadi anak-anak antusias sekali karena saya tampilkan tadi ada video dan permainan-permainan. Pada permainan juga anak-anak bisa antusias untuk memainkan, menjawab pertanyaan dari menggabungkan dari nabi-nabi dan mukjizatnya. Sangat antusias sekali. Setelah tadi pengerjaan LKPD tahap akhirnya saya uji. Setelah saya koreksi, saya amati LKPD 80% sudah baik nilainya. Tinggal tiga anak yang Galang sama Azam sama Mirama. Kalau Galang ini memang berkebutuhan khusus ini karena sangat lambat sekali karena baca tulisnya kurang bisa. Mungkin yang Galang ini perlu tambahan pelajaran lagi. Yang kedua Azam sama Rama tadi dari 5 soal menyelesaikan 3 soal, yang 2 belum dijawab. Jadi mungkin hanya butuh waktu tambah saja. Mungkin diberikan pada waktu nanti diberikan mengerjakan lagi pada lain waktu, pada jam-jam selain jam waktu. Secara umum 80% alhamdulillah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan tadi.